rekrutlah tim pengelola yang benar-benar mereka ini keinginan itu tumbuh dari dirinya, bukan keinginan yang dipaksa dengan cara ditunjuk karena mereka ini dianggap aktif di sekolah, kemudian mereka ini dianggap merupakan pengurus OSIS. Nah, ini anggapan yang keliru. Assalamualaikum enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi di SBS Channel. Terima kasih udah klik video ini. Tonton video ini sampai habis ya. Jangan kemana-mana, biar kami aja yang cari informasinya kemana-mana. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe yang ada di bawah video ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Samsul Barisamin, tentunya di SBS Channel. Kali ini saya mengambil lokasi syuting di sebuah taman di depan rumah. Ini ingin memberikan pemahaman kepada kita bahwa untuk menyambung video yang pertama tentang bagaimana mengembangkan unsur saya dalam sebuah liputan di Mading, maka sekarang saya berada di sebuah taman. Nah, maka ini menggambarkan bagaimana kita sebagai pengelola majalah dinding itu bisa membawa suasana-suasana yang akrab yang ada di sekitar kita untuk kita kembangkan, untuk kita hadirkan sajian-sajian itu di majalah dinding. Jadi dalam pengelolaan majalah dinding itu kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita saja, yang kita eksploitasi, ya, yang kita kreasikan, yang kita modifikasi sehingga menjadi sebuah liputan yang menarik. Jadi jangan berpikir terlalu sulit untuk mengembangkan majalah dinding. Nah, seperti yang saya lakukan pada saat ini, kita mengambil lokasi yang sangat sederhana di sebuah taman di depan rumah ini. Kita bisa merasakan suasana yang lebih nyaman, lebih pas untuk berdiskusi tentang pengembangan majalah dinding. Pada edisi kali ini, kita akan berbicara tentang persiapan yang harus dilakukan oleh sekolah, kampus, ataupun pondok pesantren ketika akan mengadakan majalah dinding di sekolahnya. Jangan kemana-mana, yuk kita simak video berikut ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merekrut tim pengelola. Tim pengelola majalah dinding ini sangat menentukan teman-teman sukses atau gagalnya majalah dinding yang akan kita sajikan untuk warga kampus ataupun warga sekolah atau warga pondok pesantren. Nah, untuk merekrut tim pengelola ini juga ada strateginya, bukan asal rekrut. Nah, caranya adalah buka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga sekolah atau warga kampus untuk mendaftar menjadi tim pengelola. Jangan ditunjuk. Selama ini ada beberapa sekolah yang saya temukan ketika memberikan pelatihan jurnalistik, mereka menunjuk siswa yang akan diterjunkan atau diamanahkan untuk mengelola majalah dinding. Biasanya itu diambil dari tim OSIS-nya sekolah. Nah, apa yang terjadi? Karena ini bukan mungkin menjadi hobi dia atau hanya bagian dari tugas yang diberikan saja, maka apa yang kita harapkan dari majalah dinding itu tidak tercapai. Karena memang mereka ini mengelola majalah dinding bukan merupakan keinginan yang muncul dari dirinya sendiri. Oleh sebab itu, bukalah kesempatan seluas-luasnya kepada siapa saja di sekolah itu, siswa, ya, silakan mereka mendaftar untuk menjadi pengelola majalah dinding. Nah, mereka-mereka yang mendaftar inilah yang kita harapkan mereka ini betul-betul ingin mengelola majalah dinding, ingin belajar, ingin berkreasi, dan ingin memberikan informasi yang baik kepada warga sekolah melalui majalah dinding. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan, dalam sistem rekrutmen pengelola majalah dinding itu
betul-betul jangan dibatasi, ini karena mereka masih kelas 1, jangan dulu, atau karena mereka sudah kelas 3 nanti terganggu ektanas atau ujian akhir sekolahnya. Tidak, biarkan mereka mendaftar, karena insya Allah pengalaman saya, mereka yang terlibat mengelola majalah dinding ini, mereka justru lebih disiplin, mereka bisa membagi waktu, karena mereka memang selama mengelola majalah dinding itu diberikan pemahaman-pemahaman bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian lebih cekatan, lebih disiplin, dan terus memperkaya diri dengan berbagai pengetahuan. Apa sebab? Karena sebagai pengelola majalah dinding, mereka tidak boleh kalah update informasi dengan pembacanya. Nah, maka pada video kali ini saya tekankan, pilihlah atau rekrutlah tim pengelola majalah dinding itu mereka yang benar-benar mau, ya, mereka yang benar-benar mau tampil atau berperan, berpartisipasi dalam mengelola majalah dinding. Karena jujur saja, waktu mereka akan tersita kalau majalah dinding ini betul-betul dikelola secara baik, terstruktur, sebagaimana layaknya mengelola majalah pada umumnya yang beredar di masyarakat. Bahkan pada saat membimbing siswa di salah satu SMK di Kota Pekanbaru, saya sebagai seorang jurnalis media harian, salah satu surat kabar harian di Pekanbaru, menerapkan disiplin hampir sama dengan mengelola harian itu sendiri, sehingga seluruh siswa itu benar-benar bekerja layaknya seorang jurnalis pada umumnya, yang mereka mengetahui bahwa tugas mereka adalah sebagai pusat pemberi informasi kepada warga sekolah. Alhamdulillah, saya bangga, saya senang sekali, karena pada umumnya siswa yang tergabung di majalah dinding ini, mereka yang pada awalnya prestasi belajarnya rata-rata saja, bahkan ada di bawah rata-rata kelas, namun setelah bergabung ke majalah dinding sebagai tim pengelola majalah dinding, mereka kita berikan pemahaman tentang masa depannya, kemudian memberikan pemahaman bagaimana mereka terus harus memperkaya ilmu pengetahuannya. Maka alhamdulillah, mereka yang dulu di bawah rata-rata atau bahkan hanya rata-rata, insya Allah menamatkan pendidikannya di sekolah tersebut di atas rata-rata. Mereka umumnya masuk ke 10 besar. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya bangga, karena hampir semua pengelola majalah dinding yang dulu saya bersama-sama mereka, bertungkus lumus di sekolah bersama mereka, sekarang mereka sudah pada sukses dan tetap kompak, ya, tetap kompak bersama teman-temannya, karena suasana itu memang sudah kita bentuk pada saat kita mengelola majalah dinding. Jadi bagi adik-adik siswa yang ada di sekolah, di kampus, manfaatkan kesempatan mengelola majalah dinding ini untuk mengembangkan pribadi kita. Karena percayalah, mereka yang bergabung ke majalah dinding ini, ketika diberikan pemahaman, diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreasinya, maka mereka insya Allah punya potensi yang luar biasa. Ini langkah awal yang harus dilakukan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh sekolah yang ingin mengembangkan majalah dindingnya lebih baik, yakni rekrutlah tim pengelola yang benar-benar mereka ini keinginan itu tumbuh dari dirinya, bukan keinginan yang dipaksa dengan cara ditunjuk karena mereka ini dianggap aktif di sekolah, kemudian mereka ini dianggap merupakan pengurus OSIS. Nah, ini anggapan yang keliru. Jadi banyak sekali siswa itu yang punya bakat terpendam, ketika misalnya mereka kita berikan kesempatan seluas-luasnya di majalah dinding ini, mereka inilah ternyata yang mampu mengelola dan membawa mading ini menjadi mading yang dibaca oleh pembacanya, yakni dibaca oleh warga sekolah. Pada video terdahulu
saya sudah sampaikan bahwa bagaimana kita mampu memunculkan unsur saya dalam setiap liputan yang ada di majalah dinding itu, dan inilah yang mampu dilakukan oleh siswa-siswa yang pada saat masuk sebagai pengelola mading ini, mereka merupakan siswa yang keinginan itu lahir dari dirinya sendiri tanpa dipaksa atau ditunjuk oleh pihak sekolah. Mudah-mudahan pada video-video berikutnya kita akan bisa tampilkan, saya akan tampilkan langkah selanjutnya setelah tim pengelola ini berhasil direkrut. Langkah apa lagi yang harus dilakukan? Simak video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.